Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kontroversi besar AFCON 2025. Gelar Senegal dicabut, Maroko ditetapkan juara lewat keputusan dramatis CAF. Bagaimana nih Sen? Ini kocak banget. Ini adalah perampokan terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Ya. Ini jadi Towel FC kan. Towel kan bahasanya. Oh iya, jadi Maroko itu Towel FC, Towel FC. Towel FC. Ini benar-benar yang berhubungan dengan Towel ini problematik. Tidak di Indonesia, tidak di Afrika kan sama-sama gitu. Ini benar-benar aneh banget dan keputusannya itu benar-benar aduh. Jadi keputusan ini tuh seperti dari keputusan ini kita bisa melihat jika Federasi Sepak Bola Afrika itu tidak profesional sama sekali anjir. Tapi ada yang lucu Sen. Yang lucu itu justru respon dari para pemain Senegal. Responnya itu mereka beramai-ramai upload Instastory. Itu lagi selebrasi, upload foto pegang trofi, pegang ini apa? Handuk. pegang medali. Jadi ibaratnya mereka itu satir bahwa sejarah itu tidak bisa dihapus gitu kan, karena euforia kemenangan itu tidak bisa diulang ya, tetap mereka yang merasa jadi juara, makanya kan respon mereka tuh tetap euforia juara. Iya, nah, tapi uniknya dari pemain Maroko juga setelah berita ini keluar, Brahim Diaz aja waktu sehabis laga melawan City, dia selebrasi, selebrasi menang AFCON, aduh, lalu tuh menang juga tetap gagal penalti itu nggak bisa dilupakan anjir. Enggak, kalau waktu Brahim Diaz selebrasi terus di situ ada Sadio Mane bakal bilang, lihat siapa yang peduli. Gak ada yang peduli anjir. Tapi ini justru ini apa ya, harusnya jadi bahan koreksi banget ya, kalau menurut gue mah jadi mengurangi nilai dari turnamennya sendiri sih. Iya, dan menurut gue kalau misalkan kayak gini pasti menurut gua kalau misalkan jadi kan setelah CAF Federasi Sepak Bola Afrikanya memutuskan jika gelarnya Senegal dicabut, kemudian beberapa jam setelahnya Federasi Sepak Bola Senegal nyerang lagi, ngajuin banding gitu. Mereka nyerang, menurut gua pasti salah satu-satunya senjatanya Senegal, mereka bakal keluar dari AFCON. Nah itu dia, itu gua udah prediksi bahwa ngapain ibaratnya kan, apalagi kalau ditinggal Senegal itu kan ya mencoreng nama federasi, ibaratnya kan mengurangi apa ya, jadi nggak seru lagi turnamen-turnamen AFCON. Yang pasti nggak ada nggak ada yang nggak kredibilitas dari Federasi Sepak Bola Afrikanya itu dipertanyakan gitu. Ya, terus juga kedua menghancurkan euforia dari sepak bola, di mana sepak bola itu 90 menit, adapun jika ada pertambahan 15 kali 2 30 menit tambahan ya harus selesai pas itu. Setelah itu nggak bisa diperdebatkan sama sekali. Kalau misalkan itu harus terjadi, harusnya Argentina juara ketika Maradona gol tangan Tuhan itu batal. Seperti itu semua nanti ngungkit-ngungkitnya. Bakal kacau bakal kacau, banyak sekali yang ngungkit segala macam kan gitu. Gol-gol yang seharusnya gol tapi dianulir itu kan banyak banget, kayak pertandingan di Piala Dunia Jerman melawan Inggris, gue masih ingat itu tendangannya Lampard kan, itu kan masuk, jelas-jelas masuk, tapi kan kalau itu kan tidak merubah hasil. Ini dibantai 4-0 kan. Kalau misalnya itu masih 4-1. Tapi gini saya, waktu itu kalau itu golnya disahin, permainan Inggris tuh bakal beda kan ya, itu dari POV timnas Inggrisnya ya ibaratnya kan. Kalau misal itu dari pertandingan final yang diungkit. Lama-lama pertandingan liga itu diungkit semua. Itu kan aneh banget, dan juga menurut gua ini benar-benar seperti kalau kayak gini berat sebelah kepada Maroko. Betul. Nah, gue yang anehnya gini Sen, kan olahraga itu sportivitas ya. Kalau ternyata pemain Maroko itu menyambutnya dengan sukaria, ibaratnya gembira dengan ada kabar kayak gini, rasa malunya di mana? Jadi ibaratnya kan kita harus mempertanyakan ya, harga diri pemain Maroko itu mau seperti apa? Masa dia akan masuk ke dalam buku catatan sejarah sebagai pemenang lewat drama seperti ini? Ini kan sesuatu yang nggak bisa dibanggakan. Misalnya, lu menang AFCON 2025. Mana foto perayaan? Ada anjir. Makanya itulah kenapa pemain Senegal itu ramai-ramai mengupload Instastory ketika mereka merayakan. Pemain Maroko nggak mempermasalahkan hal itu sih. Tinggal ngetik di game ini AI kan, buatkan foto perayaan di Maroko. Ada jangan-jangan ini gladi lagi pada ayo ngumpul-ngumpul kayak euforia. Aduh, ini parah banget sih. Dan juga menurut gua kalau misalkan Senegal memilih keluar, mending juga jangan, menurut gua salah untuk Senegal. Mending menurut gua
negara-negara lain yang ikut kepada AFCON ikut protes. Jadi mereka tidak akan ikut AFCON di edisi selanjutnya jika Maroko main. Wah, malah mending seperti iya, itu. Maroko, argumennya apa kalau kayak gitu? Iya. Kalau kita main juga percuma. Kita menang lawan Maroko nanti disanksi lagi kayak gini. Ini kan sanksinya ketika Senegal walk out kan. Harusnya kan ditanya lagi walk outnya kenapa? Ya Senegal merasa wasitnya berat sebelah pada saat itu kan. Itu alasan mengapa mereka walk out gitu. Nah, nanti kita tunggu reaksi dari kiper siapa yang dulu waktu Mendy. Bukan kiper gue lupa juga yang waktu itu selebrasi itu kan termasuk kipernya Ghana ya kalau iya, negara yang dirugikan juga kan dari keputusan-keputusan wasit ketika Ghana itu kan kalah di semifinal itu kan gara-gara handuk dicuri itu kan itu dulu Ghana dulu kan sebelumnya. Dan nanti pasti bakal speak up lagi. Emang bener sih kalau mau di counter balik ya ibaratnya ya udah kita rame-rame aja udah kita nggak mau main kalau ada Maroko main gitu kan. Iya ya, ada yang mengatakan AFCON lebih menarik daripada Copa America. Ya sekarang banyak skandalnya anjing. Menariknya gara-gara skandal bukan gara-gara kualitas permainan. Iya, kualitas permainan aja kita. Ini kan lucu. Kan waktu gue pernah ngupload video Dias Mbappe Panenka waktu nyontohin ke Dias banyak yang komen. Banyak komennya tuh gini. Lu coba aja Maroko kalau nggak ada Dias nggak bakal melaju ke final. Ada Dias juga ngejuara nih. Tetap ada dia juga tetap kan gagal itu dia kalau kita ngomongin harga diri ya di momen itu apalagi dia selebrasi ya Brahim dia selebrasi dengan keputusan kontroversial ini kan waktu itu kan dia dapat penalti dan gagal itu kurang ditolong apa lagi gitu kan sampai akhirnya gagal lagi emang dari situ udah nggak layak juara dan juara sebenarnya adalah Senegal itu sendiri kan. Dan menurut gue sih dari keputusan ini bener Senegal tuh jangan keluar dari AFCON mending juga negara-negara lainnya itu harus sadar anjir. Jadi mereka tuh memboikot satu negara, nggak mau kalau misalnya Maroko ada lagi. Kenapa ya gitulah. Gitu. Maroko udah kalah tetap seperti dimenangkan dan juga segala macam. Percuma mereka berkompetisi. Kompetisi kan artinya kompetitif, suportif. Ini suportif dari mana? Suportifnya dari mana ibaratnya kan. Terus juga sepak bola itu kan 90 menit. Itu udah enggak setelah itu semua keputusan yang terjadi nggak bisa diganggu gugat gitu. Dan juga kan uniknya keputusan menang atau tidak ada di tangan wasit kan. Ini apa-apaan federasi ikut-ikutan kan. Kalau misalkan federasi seperti ini menyalahkan walkout yang kemudian membolehkan pertandingan berlanjut, harusnya yang disangsi bukan Senegal, wasitnya dong. Wasitnya harusnya kan dari sisi disiplinnya ya, kedisiplinan wasitnya. Dan ketegasan wasit ketegasan wasitnya ibaratnya. Kalau memang Senegal di WO ketika walkout ya udah harusnya WO-nya dari pas walkout gitu. Kenapa wasit mengizinkan untuk masuk lagi kan? Betul. Harusnya seperti itu kan. Ini setelah berbulan-bulan malah ada revisi seperti ini kan kocak banget. Kalau misalkan kenapa pada saat itu walkout nggak di WO kemudian terus melanjutkan alasannya takut diserang pasti stadion gitu kan segala macam. Nah seperti ini di nuklir kan walaupun Senegal nggak punya nuklirnya nggak kuat tapi ini jadi hal yang menarik karena respon dari pemain Senegal ini lucu ya. Ini respon terbaik sih. Jadi nggak usah head comment, nggak usah apa-apa. Udah tinggal uploadin aja dulu euforia dulu waktu juaranya kan. Kan itu nggak bisa diulang. Mending juga kan. Senegal itu kalau misalkan tetap negara-negara yang lainnya nggak ikut speak up, pindah ke gue lupa Oseania kualifikasi Piala Dunia kan ada lagi. Oseania yang Indonesia kan rencananya masuk ke situ kan. Betul, sama yang kayak Indonesia ada Asia Timur ibaratnya. Itu boleh masuk ke situ anjir. Ya makanya sikapnya sama kayak Indonesia ya, ketika diberlakukan tidak adil sama AFF, ya udah ngambek aja kita keluar dari AFF. Yang kelabakan itu AFF-nya kan. Mohon jangan siapa yang mau nonton Indonesia keluar siapa yang mau nonton. Makanya kan AFF terakhir kan yang menang siapa juga nggak peduli ya, jadi ibaratnya kan yang nonton nggak ada, di stadion nggak ada, siaran TV nggak ada, sampai dari Thailand itu kan mohon ya kayak Madam Pang itu kan, Indonesia jangan ini kan seperti itu. Dan juga kalau misalkan lucunya jadi ketika berita ini tersebar banyak yang komen jadi CAF ini rasis katanya. Mereka kan Afrika tapi milih kulit putih kan. Banyak sekali komentar lucu seperti itu ya. Mandang fisik. Kalau Senegal kan pure, tidak ada satupun yang putih ya. Betul. Nah makanya itu juga jadi sesuatu yang susah kan, karena
kalau misal foto kemenangannya itu diedit, fotonya mukanya jadi pemain Maroko susah banget. Susah. Itu harus tangannya diedit juga putih. Enggak, jadi habis ini Maroko itu langsung memanggil semua skuadnya, timnasnya nih. Ayo kita foto nih ke green screen. Iya, green screen. Ayo pakai jersey gitu. Kalian lari 3 kali putaran lapangan. Biar apa, Pak? Biar keluar keringat. Biar seperti real. Terus ingat kalau udah rilis jersey baru, ingat pakai jersey yang waktu itu ya, jangan jersey yang baru. Tapi kalau misalnya jadi yang lucunya itu tadi kan pemain-pemain Maroko malah selebrasi. Itu dia kayak nggak tahu malu ya. Kemenangan macam apa yang didapat dengan kontroversi seperti ini kan, rasa bangganya tuh dari mana gitu kan, kita nggak habis pikir. Dan yang selebrasi itu adalah orang yang membuat Maroko gagal itu dia, kayak nggak tahu malu. Ibaratnya kayak dia mengubur dirinya sendiri ya kalau kayak gini ya. Iya, gue benar-benar nggak terima lah dengan keputusan, walaupun bukan orang Senegal, berarti mungkin untuk kedepannya ini sanksi sosial tuh harus berlaku anjir. Buat sanksi sosial karena memang federasi itu bisa disagak sogok sana sini gitu. Wah, sebagai fans dari Senegal sendiri ataupun klub lain yang ikut tidak terima dengan keputusan ini, jangan mendukung AFCON menurut gua. Mending juga. Walaupun memang AFCON tetap diselenggarakan, udah jangan ditonton sama sekali. Mending walk out. Cuekin aja dari awal ya. Justru kalau mau serangan balik dari pihak Senegal sendiri, cek mutasi rekening federasinya, anjir. Ada duit dari mana? Ini kan kayak terkesan nggak fair ya. Kan ada indikasi korupsi dari situ juga gitu misalnya. Menurut gua kalau gitu susah. Mending juga menurut gua sekarang tuh harus ada orang-orang seperti Florentino Perez yang untuk kompetisi nasional gitu. Nawarin solusi ya. Super League gitu. Jadi tim-tim yang terzolimi seperti Senegal, seperti Portugal yang gagal terus juara, udah kita bikin kan. Kalau di Eropa ada Nation League gitu. Ini Afrika harusnya ada tandingan gitu. Jadi AFCON tandingan, bikin AFCON tandingan. Apapun masalahnya Super League adalah kunci. Iya, nah. Jadi bikin lagi di Afrika, namanya AFCON lagi, tapi AFCON versi pro. Karena ini kan versi amatir nih kayak gini, amatir. AFCON Pro Max. Iya, Pro Max. Lanjut lagi ya Sen ya, ke berita yang selanjutnya nih. Ini datang dari timnas Brazil nih Sen. Ini Vinicius akan membuktikan di Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti tegas, Vinicius akan bisa kembali mendominasi sepak bola dunia. Ini gimana menurut Sen? Jadi ini setelah hebat ya statement dari Ancelotti ini, wajar dia semakin optimis mengingat Spanyol, Jerman, Prancis, Belgia itu ingin mengundurkan diri. Belajar dia berstatement seperti ini. Wah, kita punya chance, kita punya chance gitu. Pasti Ancelotti, pasti yang lain seperti Argentina pasti mundur, pasti satu-satunya lawanku cuma Portugal. Pasti seperti itu. Makanya dia berstatement seperti ini. Lucunya kan negara-negara besar yang presentase juaranya lebih besar, memikirkan kedamaian dunia dan lebih memilih mundur, ini memikirkan trofi gitu kan. Tahu-tahu kalah sama Kurakau. Iya. Ini lucu banget ya. Tapi kalau misalkan kita kembali ke sepak bola, jadi dengan performa Vini yang sekarang apalagi di Madridnya ya, bisa kita beda banget ketika Vini itu main di Brazil. Iya. Tetap nggak ada apa-apanya aja. Nggak perform sama sekali. Justru kadang-kadang gue mikirnya gini Sen, kalau fan Madrid itu Vini hebat. Kalau mereka itu ngelihat pertandingannya ya, hebat itu dibandingkan sama siapa sih? Ibaratnya kan Vini itu kan hebat karena posisi Madridnya lagi bapuk, dapat momen perform dikit udah hebat banget. Coba di-compare-nya sama pemain lain. Kayaknya itu statistik yang biasa-biasa aja sih kalau menurut gue. Iya, dan di Brazil kan nggak beda lah menurut gua. Tapi ya mungkin saja kalau misalkan statement Ancelotti seperti ini kan, Vinicius akan membuktikan di Piala Dunia. Nah, ini kan masih menjadi masih ambigu lah, masih kita bingung artinya apa, membuktikan apa gitu. Bagus atau enggak gitu. Betul. Atau membuktikan kalau dia memang tidak layak menang. Atau membuktikan kalau dia layak dibully. Ini kan masih multi tafsir ya. Iya, tapi kalimatnya itu Vinicius akan bisa kembali mendominasi sepak bola kembali. Berarti kan kapan dia mendominasi anjir?
Kembali itu kalau dulu pernah ya. Iya, dulu pernah. Ya pernah sih, pernah gagal Ballon d'Or yang itu. Mungkin dia kalau udah punya anak cucu, bapak dulu pernah hampir menang Ballon d'Or. Lucunya tuh kembali mendominasi kapan anjing, mendominasinya tuh kapan? Heran. Terus nanti ada anak cucunya Gavi tuh, lihat tuh, nah itu dia dulu pernah ngomong ke bapak Senin mau ngambil Ballon d'Or. Aduh, emang kocak banget. Tapi dari sisi timnas Brazilnya ini kan bersebaran kayak video-video yang menunjukkan bahwa dimanapun Ancelotti berada, kayak ketika dia menghadiri pertandingan, kayak ketika dia bahkan menghadiri konser, itu banyak orang-orang itu yang menyerukan nama Neymar, Sen. Bahkan waktu dia menghadiri sebuah konser ya, si penyanyi artisnya itu meneriakkan Neymar, tolonglah kau harus memainkan Neymar apa segala macam. Jadi ada mungkin beberapa bagian dari masyarakat, elemen masyarakat Brazil yang tetap menginginkan Neymar ini untuk bisa bermain di timnas Brazil. Iya, dan tapi kan Ancelotti sendiri sudah membuat keputusan jika pasti dimainkan asal fit, nggak cedera lagi gitu. Dan itu hal yang sangat sulit untuk Neymar sendiri ya. Nanti lah ketika melawan Santos nih, nggak cedera dipanggil tes timnas, cederanya pas latihan. Di tackle sama Vini. Enggak, jadi ada salah satu fans yang bawa balok seperti apa Shaolin Soccer tuh. Cempret itu kaki. Waduh, bahaya. Soalnya kan memang seperti itu kan. Bahkan dari ultras Brazilnya sendiri menyuruh semua apa pemain klub yang akan melawan Santos nyuruh kan siapa sok yang bisa nyederai Neymar itu dari ultras Brazil. Ultras di mana-mana. Ketika sebuah basis fans disebut sebagai ultras itu sudah diakui sebagai fans nomor satu dari tim tersebut. Resmi gitu ya, ibaratnya ya, ada organisasinya apa segala macam ya. Iya, ingin seperti itu, menginginkan Neymar tidak main itu susah. Berarti ibaratnya Neymar itu udah ada bondingnya sebenarnya. Cedera ibaratnya cedera atau patah bukan takutnya seperti Escobar tuh gue lupa namanya pemain Kolombia yang membuat Kolombia gagal. Nah akhirnya dibunuh, takutnya Neymar sok main di luar sudah siap nih kan gitu. Iya, soalnya kan Brazil kan sama seperti Meksiko, apalagi di Rio kan. Lebih parah mafianya kan sama seperti itu. Ya apalagi di beberapa bulan yang lalu video interview Coutinho ketika pulang ke Corinthians atau ketika Coutinho di interview ada tembak-tembakan. Jadi kan interviewnya di tempat training groundnya Corinthians. Di luar ada orang ngejar-ngejar tembak, suaranya kedengeran. Itu GTA live action ya. Iya, itu kan anjir di luar apa training camp klub profesional gitu. Mungkin saja assassination itu terjadi gampang di Brazil kan, gampang banget. Ya mungkin kalau nanti Neymar ada yang nembak akan ada orang yang berkata this is Brazil. Iya. This is Brazil langsung. Ya kita tunggu saja dari Brazil juga ya performanya. Mengingat Brazil itu kan setelah pembantaian 7-1 ya di Jermannya oleh Nazi Jerman. Di Rio-nya sendiri ya, di kandangnya sendiri. Setelah itu kan Brazil ada redup bahkan sampai tenggelam di ajang internasional kan. Mereka namanya tidak muncul lagi. Ya mungkin sempat comeback di 2019 ketika menjuarai Copa America, namun setelah itu kan ya under lagi juara lagi ya Olimpik mah itu lawan bocil malah mainin Dani Alves ya kalah semua lucu kan. Dari itu tetap nggak perform dan yang diperbincangkan itu di level internasionalnya ya di Piala Dunia nggak perform sama sekali kan. Bahkan gue lupa di edisi 2022 atau 2018 ya yang Brazil nggak lolos kualifikasi 2022 ya. 2022 lolos ya Richarlison masih main ya. Kita tunggu saja apakah bisa comeback dengan Ancelotti ini, mengingat Ancelotti ini kalau misalkan dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya ya nama yang paling besar lah. Iya, paling besar lah. Kita tunggu saja apakah pelatih miskin taktik ini akan bisa membawa Brazil melangkah lebih jauh di Piala Dunia yang sepertinya akan dibatalkan. Betul. Itu. Kita tunggu saja. Kita lanjut lagi nih, ada ini kabar yang masih nyambung sama Vinicius nih, dan tapi ini datangnya dari Real Madrid ya. Di bawah Arbeloa, performa Vini naik drastis, cetak 9 gol dari 15 laga. Drastisnya aja 9 dari 15 laga. Dan udah fantastis. Include penalti. Ini statistik yang biasa aja gitu ibaratnya kan, tapi heboh karena fansnya sendiri gitu kan. Iya, bukan karena fansnya sendiri sih, karena Vini. Ibaratnya jadi Vini nih, misalkan kita memiliki fanbase sepak bola yang besar, kita upload foto Vini,
tanpa editing, tanpa caption. Banyak yang komen pasti. Menarik perhatian, makanya Vini itu seksi untuk dibahas gitu. Betul. Karena tinggi ya. Iya, karena bisa menarik head comment. Komennya banyak. Sama seperti ini. Betul. Cetak 9 gol dari 15 laga, dan di berita sebelumnya kan mendominasi dunia. Orang yang mendominasi dunia itu mencetak 9 gol dari 15 laga. Ini parah banget ya. Bahkan karena gini Sen, kenapa Vinicius itu seakan-akan di framing pemain besar, karena ibaratnya satu pertandingan, 2, 3 sampai 4 pertandingan tidak mencetak gol, orang-orang kan tidak peduli ya ibaratnya kan. Tetapi satu kali di match kelimanya dia mencetak gol lewat penalti, selebrasinya kan kayak udah menang World Cup gitu kan. Jadi seakan-akan Vinicius Junior. Jadi emang ya kebawa image yang dibuat-buat sendiri gitu kan. Iya benar. Terus juga ya karena Vini sih gitu lah. 5 match enggak nyiptain gol, kalinya ngegolin, selebrasinya seperti itu, berlebihan dan juga segala macam. Jadi Vini itu kalau misalkan dia nggak tengil seperti ini, Vini itu benar-benar bisa dimasukkan ke pemain-pemain top lah. Gara-gara sifatnya yang tengil seperti ini. Ya kalau misalkan dari statistik dan juga cara bermain, menurut gue ya Vini itu layak berada di level pemain top Eropa gitu kan. Ya dia itu benar-benar punya skill, kemudian memang wajar lah jika masuk ke levelnya pemain top juga. Jadi semua itu ketutup gara-gara attitude dia gitu. Jadi terpendam semua. Jadi banyak seperti kita sekarang 9 gol dari 15 laga. Mungkin kalau itu dilakukan oleh Vini, tapi Vininya baik, itu ya bagus. Tapi gara-gara Vininya seperti ini dan juga framingan media yang terlalu besar, baru 9 gol 15 laga aja udah dibilang mendominasi dunia. Seperti itu kan. Ibaratnya itu mah golnya Messi 1 minggu anjir main di Champions sama di La Liga loh. 2 match 9 gol ibaratnya kan. Iya, di 2 match ya harusnya kalau Messi mah. Iya 2 match udah bisa 9 gol. Match melawan Leverkusen dan juga melawan Arsenal. Dihitung 9, Messi lawan Leverkusen 5 gol. Lawan Arsenal 4 gol. Gabungin tuh. Udah 9 gol 2 match. Ini lucu banget, tapi kalau untuk sepak bola yang sekarang, karena sepak bola sudah tidak memiliki bintang, tidak ada nama Messi, Ronaldo tuh tidak ada satu pemain yang menjadi pusat perhatian gitu. Adanya Vini tuh ya jadi tim hore lah di dunia sepak bola. Jadi berita tuh tetap ada gara-gara ada Vini anjir. Gara-gara ada Vini. Cuma kalau Vini nggak ada di Real Madrid, kemenangan Real Madrid itu udah biasa aja, nggak ada pemberitaan yang lain gitu. Yang lain betul, kayak dari fans Manchester City yang nggak ada yang head comment ke Instagramnya Real Madrid. Ibaratnya kan. Iya ya kayak PSG kan, salah satu ketakutan PSG ketika Mbappe keluar, takutnya nggak ada yang beritain lagi kan, gitu ketakutannya kan. Nanti nggak ada yang nonton lagi. Jadi Real Madrid itu sekarang mending lah masih ditonton gara-gara ada Vini. Bener sih, kalau nggak ada Vini sok Real Madrid, kita mau nonton siapa? Mbappe cedera, mau nonton siapa anjir? Harus buat skandal apa lagi? Iya, walaupun Valverde bagus dan juga segala macam, cuma kita tahu Valverde itu bukan pemain yang bagus dari dulu, bagusnya baru sekarang. Dan itu banyak sekali pemain-pemain bola yang mengalami hal yang sama, bagus di 1-2 pertandingan misalnya melempem, jadi nggak bisa diikuti gitu. Betul, yang nggak konsisten ya. Kalau Vini kan meskipun penampilannya nggak konsisten, tapi dramanya istiqomah ya. Ibaratnya kan ada aja kelakuannya. Kan dari udah 3 bulan ini ya semenjak ribut sama Prestiani. Prestiani itu kan benar-benar disorot banget nih penampilan Vini, tapi setelah disorot tersebut dia tuh bisa membuktikan anjir. Walaupun ketika Madrid imbang 1-1 dia yang nyetak gol. Kemudian kemarin ketika Mbappe cedera, Madrid tuh mulai naik di La Liganya juga dia perform. Kemudian laga melawan City juga perform, walaupun itu semua kan aslinya gara-gara hat-tricknya Valverde. Kegagalan Vini nyetak penalti itu ketimbun anjir. Nah itu dia, ibaratnya kan, jadi bukan masalah ketimbun Sen. Aslinya ya penikmat sepak bola itu tidak berekspektasi banyak kepada Vini, makanya ketika dia gagal penalti juga udah angin lalu. Beda kalau levelnya Messi, Ronaldo, itu gagal penalti ya diomonginnya seminggu 2 minggu kan ibaratnya kan. Tapi low expectation untuk Vini, tetapi ketika dia mencetak gol dan selebrasinya itu memancing amarah, hype-nya itu bukan pujian, hype-nya itu head comment, ibaratnya kayak nge-head dari sisi supporter lawannya gitu kan. Mancing emosi. Dan gue tahu sekarang di pikiran Vini, gue tahu sekarang dia lagi mikirin apa. Sepertinya chance untuk mendapatkan Ballon d'Or di musim ini lebih besar. Makanya kan kembali mendominasi. Kembali mendominasi.
kayaknya bukan salah tipe kayaknya, bukan kembali mendominasi, kembali menjadi nominasi. Iya. Iya benar. Salah tulis kayaknya. Tapi dari semua pemain sepak bola sampai sekarang ya, statistik sampai sekarang dan permainan menurut gua Vini itu layak menang Ballon d'Or kalau dia konsisten sampai akhir Ya musim. minimal masuk nominasi dulu lah ya, karena Dari semua menurut gua yang paling layak Vini. Tapi Mbappe dari statistik bagus, Iya. kan top skor juga sekarang di Madrid. Tapi kan sekarang cedera dan juga under banget lah. Jadi Ballon d'Or itu kan harusnya pemain yang memenangkan Ballon d'Or, pemain yang benar-benar konsisten dalam satu musim kan, dalam satu tahun. Mbappe itu kan di putaran pertama saja konsistennya, di putaran kedua melempem dan bahkan cedera gitu kan. Kalau misalkan Mbappe yang memenangkan Ballon d'Or, itu aneh menurut gue. Iya, aneh. Tapi enaknya pagelaran Ballon d'Or di zaman sekarang setelah era Lionel Messi sama Ronaldo, sekarang itu kadang-kadang ketika masukin ke nominasi, kita akan dibukakan data yang lebih luas lagi. Ibaratnya kayak yang menunjukkan Vini, karena memang dia sering diomongin meskipun dari kebenciannya. Tetapi ketika konteksnya nominasi Ballon d'Or, akan ada nama-nama yang kita nggak ngeh, tapi ternyata konsisten. Ya karena kan ketika datanya dibuka, kayak misal pemain dari PSG lah, pemain dari mana lah yang ternyata secara statistik dan performan kayak rating per pertandingannya besar, mungkin kita akan tahu karena sekarang itu tidak ada pemain yang jadi kandidat terkuat untuk menang Ballon d'Or karena semua pemain itu rata sih, chance atau kesempatannya itu lebih rata sih. Makanya kan pemenang sebelumnya kan Dembele, ibaratnya Rodri, kita nggak nyangka kan dua nama itu bisa menang Ballon d'Or karena ya datanya lebih dibuka lagi sih. Iya, tapi kan dari dua pemenang terakhir yaitu Rodri sama Dembele, mereka menang gara-gara perform di Liga Champions. Liga So Champions. kalau Real Madrid menjuarai Liga Champions, betul. Daripada Mbappe, mending Vini. Ya, mending Vini. Itu. Walaupun Valverde di laga melawan City dua leg ini lebih perform gitu. lebih perform betul. Kalau Madrid nggak punya Vini ketika Madrid harus menghadapi Benfica di kandang, hancur Madrid. Selesai itu Madrid dan itu untuk ada Vini menurut gua. Terus sekarang siapa yang statistik atau secara permainan lebih bagus daripada Vini sampai sekarang ya? Yamal. Aneh kalau Yamal juara. Aneh. Haaland apalagi Madrid City lagi. Betul. Siapa? Declan Rice, Bukayo Saka, Eze. Itu kan susah banget kalau misalkan pasti kan untuk Ballon d'Or di musim ini juga pasti menurut gua itu yang menang itu berasal dari klub yang menjuarai Liga Champions menurut gua. Tapi kalau Arsenal menjuarai Liga Champions nggak mungkin pemain Arsenal yang mendapat Ballon d'Or. Paling Michael Arteta. Iya, Arteta. Tapi kalau menurut gue berharapnya PSG yang menang lagi, Kvaratskhelia yang kalau PSG menang pasti Kvaratskhelia, pasti Kvaratskhelia, dan pada saat itu langsung Vini itu nangis lagi dan terjadi lagi karena tapi sayangnya PSG sama Madrid itu nggak bisa ketemu di final sih sayangnya. Satu pot kemungkinan ketemu kan di semifinal. Nah itu kalau menurut gue itu lebih keren lagi sih, itu lebih tapi nanti finalnya itu sama seperti final kemarin PSG lawan Inter Milan, nggak ditunggu-tunggu aja. Ternyata karena kan calon dari pot 2 yang kemungkinan besar itu Arsenal, Newcastle sama Barca. Itu. Ternyata dari Inggris lagi Newcastle. Ternyata Tottenham. Aduh. Kan karena sepanjang sejarah Liga Champions, kalau wakil Inggris main di final itu pasti nggak seru. Iya, pasti. Ibaratnya itu pasti nggak seru ibaratnya kan. Ada seru. Manchester City, Liverpool lawan Madrid lah. Iya. Walaupun Liverpool harus kalah 3-1 kan. Betul. Itu. Tapi dari segi permainan menurut gua pada saat itu karena di musim itu Liverpool baru comeback performanya kan. Dan juga Klopp ditunggu-tunggu City lawan siapa? Inter. Puring banget. Bener-bener bukan pemain yang kualitas di final, kontrol lepas, passing gagal terus, lucu. Menurut gua kan mikir, wah City mendominasi nih. Dari kan ada satu pemain Inter yang sering banget hilang kontrol bola sama passing gagal, Di Marco pada saat itu. Gagal terus. Menurut gua City bisa menang. City-nya sama. Passing gagal, kontrol ini bukan mental juara banget gitu, membosankan sama sekali. Bahkan menangnya tuh karena tendangan jarak jauhnya Rodrigo, tendangan jarak jauhnya Lautaro Martinez kena kepalanya Lukaku. Itu doang. Kepalanya Lukaku. Ini Lukaku tolol. Itu doang perbedaannya siapa yang menang itu kan. Bukan best of the best ibaratnya. Tapi kalau menurut gue emang menarik sih ya. Ibaratnya ketika bisa membantai City aja kan. Pandangan kita terhadap Madrid di Liga Champions udah beda ya. Jadi kan wah ini menarik sih, siapapun lawannya nanti
bisa jadi potensinya lebih dari 50% untuk menang ya dari tapi Madrid ya. Dari 15 tahun terakhir lah ya. Final Liga Champions itu selalu menarik jika finalnya enggak Barca Madrid. Dua klub itu entah Barca lawan siapa, ketika Barca lawan Juventus menarik, Madrid lawan siapa aja lah, lawan Atletico apalagi kan. Wah pada saat itu ribut banget. Dan itulah asal mula sakit hatinya Diego Simeone kepada Madrid kan. Kemudian Madrid lawan Liverpool, Madrid lawan siapa aja tuh pasti menarik. Tapi kalau di finalnya enggak ada nama Barca, enggak ada nama Real Madrid, itu nggak bakal rame. Kurang banget. Kayak terakhir PSG juga kurang. Pokoknya semua kurang lah. Kecuali kalau isi tetap kurang ya. Kalau misalkan Bayern Munchen sama City juga siapa yang mau nonton ibaratnya kan. Iya. Tapi kenapa nama Barcelona sama Real Madrid itu ramai? Yang pertama ketika Barcelona melaju final, Madrid itu ikutan komen. Pasti fansnya Madrid itu nimbrung ke fans lawannya Barca. Oh iya betul. Gitu. Skin ya. Kalau Madrid yang ke final itu sebaliknya gitu. Dan kenapa rame? Ya karena Madrid kan raja Eropa. Dilihat dari trofi terbanyak dan juga segala macam. Itulah mengapa kalau misalkan Madrid ataupun Barca itu pasti menarik banget. Bukan karena gua dulu ngikutin Messi di Barca, bukan ya, karena memang faktanya seperti itu anjir. Dan sekali mau debatin apa laga final mana selain laga di mana ada Barca dan juga Madrid di final yang lebih menarik? Gak ada. Betul, karena kan kayak ketika Benfica ngelawan Madrid itu kan banyak banget decul skin Benfica ya. Sekarang decul skin Manchester City. Nah sekarang nih decul skin apalagi ibaratnya kan. Jangan-jangan Bermunchen ya. Dan kalau misalkan kalian ngomong Madrid jangan kan juara champion di Liga aja hancur. Madrid itu selalu kayak gitu, juara champion nggak pernah juara Liga. Dan itulah mengapa Madrid nggak pernah treble kan. Karena dia emang fokus ya, realistis ya. Madrid ya kalau misalkan menjuarai Liga nggak juara champion. Nggak juara champion, tergantung fokusnya kadang-kadang. Tapi pernah kan juara Liga, juara champion ketika Zidane pada saat itu. Tapi tetap Del Rey gagal. Makanya itu nggak pernah treble. Madrid itu kan tipe klub yang seperti itu, juara champion tapi di Spanyol itu hancur. Iya benar. Di Del Rey-nya kalau sama Atletico Bilbao biasanya kayak gitu kan. Iya kayak gitu Madrid itu kan. Tapi justru harus dicontoh sih, karena emang bener Sen, treble itu kan bukti bahwa skuadnya mendominasi ya, itu baru kan. Kalau Madrid emang juara Eropa tapi tidak pernah mendominasi, sehingga cerita 3 kali beruntun menang UEFA juga nggak terlalu wow banget. Justru yang wow itu yang bisa treble atau yang bisa sixtuple segala macam. Tapi menurut gua kembali lagi kalau misalnya ngomongin Eropa ya, raja Eropa tetap Real Madrid. Tapi Real Madrid tidak bisa menjadi raja di negaranya sendiri karena raja Spanyol itu tetap Barcelona. Mengingat di 15 tahun terakhir yang mendominasi itu Barcelona kan gitu. Tapi tetap kalau perwakilan Spanyol di benua di Eropa, ya Madrid yang paling kuat dan pantas lah Madrid disebut sebagai raja Eropa gitu kan. Tapi dia gagal di rumahnya sendiri, selalu gagal. Ibaratnya apa ya, Samuel Eto'o aja udah back to back treble, Madrid masih belum kan ibaratnya kan, sang juara dunia ini ibaratnya penguasa Eropa. Dan treble itu kan pasti di musim ini nggak bakal. Iya, udah gagal. Justru kalau kepleset di Liga Champion, Google Liga Champion, chance 0 tropinya gede banget kalau untuk Madrid ya. Paling masih ada Super Copa. Ya ibaratnya nggak Super Copa di Spanyol masih ada babak 8 besar ya sekarang ya. Iya. Paling cuma salah satunya itu. Jadi lebih terhina lagi, yang biasanya mereka ngejek Barca lewat Super Copa. Sekarang mereka harus bertarung untuk mendapatkan trofi. Apalagi itu masih belum ya, masih jauh. Tapi Madrid nggak bakal. Mereka terpresnya di Champions. Mereka nggak mikirin Super Copa, Del Rey lagi, nggak bakal. Karena fokus mereka tuh cuma Liga Champions. Perayaan ulang tahun fotonya Florentino Perez. Selalu foto di trofi Liga Champions. Bahkan trofi Liga Champions nggak ada trofi lainnya. Nggak pernah foto di trofi La Liga, trofi yang lain nggak. Gitu. Bahkan perpisahan pemain Real Madrid wajib banget foto di 13 UCL. Berarti ibaratnya pendiri Madrid itu konsisten ya. Mungkin dulu di era-era pendirinya itu kita pengen punya bahan debat apa ya yang paling mantep ya. Wah, kita punya bahan debat trofi Liga Champions aja. Ya udah mulai sekarang kita fokusnya Liga Champions nih, bayang gitu kan. Menurut gua enggak. Ya karena memang Liga Champions kan dibentuk oleh pendiri Real Madrid. Gitu. Kita yang ngedirinya, kita yang harus menjadi juara terus-terusan kan. Kalau saksi sejarah itu kan pernah mengatakan bahwa angka 15 trofi UCL itu ya karena mereka nggak tahu yang waktu 4 tahun berturut-turut juara di eranya di Stefano kan. Itu kan skandal semua isinya. Itu kan sama seperti perdebatan ketika Persija mengaku memenangkan 11 trofi padahal yang diakui cuma 1 kan. Ya karena Persija di 10-nya itu kan menang di era perserikatan, di mana era perserikatan masa kompetisi cuma diikuti oleh dua klub. Jadi
langsung final gitu Iya, kan lucu. Itu sama seperti Real Madrid dulu kan. Iya dulu ibaratnya kan. Itu kan sama seperti ketika kita bahas Dubai Dior. Iya. Sekarang tuh masih diperdebatkan, tapi 50 tahun ke depan Dubai Dior itu sebagai prestasi yang prestisius gitu. Iya, karena orang iya 50 tahun ke depan tuh orang ya kita yang tahu udah mati lah. Iya, orang-orang baru waduh Dubai Dior itu yang kayak gini. Wah, berarti debat Messi Ronaldo itu bakal sampai kiamat ya. Iya, menurut gue itulah pinternya Jorge Mendes dan juga siapa? Aduh, satu lagi tuh. Jorge Mendes sama siapa? Pelatih yang itu apa? Siapa? Aku lupa lagi jurnalis yang ituin Ronaldo podcast. Iya, podcast. Piers Morgan. Itu pinternya Piers Morgan sama itu. Kita jangan mikirin sekarang nanti. Gitu. Tapi yang tololnya lagi ketika itu sudah terjadi Ronaldo udah mati. Apa yang mau dibanggakan? Ini perdebatan sampai akhir zaman ya ibaratnya ya. Ini bukan Yajud Majud tapi Ballon d'Or Dubai Dior. Fitnah akhir zaman aja. Sama klub soccer. Apa itu klub soccer? Aduh, kocak banget ya. Nah, berarti dari pembahasan ini gue jadi ingat sesuatu bahwa kita juga harus memantau siapa kandidat peraih Ballon d'Or biasanya karena memang menarik sih nama-namanya kayak nggak ada yang dominan kalau sekarang malah nggak menarik nggak ada yang pantas nggak ada yang pantas mending juga Ballon d'Or musim ini tuh nggak usah diserahkan kepada pemain ke pelatih aja ya harusnya ya. Ini kita padahal kalau zaman dulu ya gue inget ketika Pavel Nedved menang Ballon d'Or, Cannavaro menang Ballon d'Or karena memang di liganya gacor, di championnya gacor ya. Sekarang mah kadang-kadang ada yang gacornya di champion doang, ada yang gacornya di liga doang. Jadi kayak namanya masih terlalu ambigu gitu ya. Ya meskipun ya kalau misalkan nih ibaratnya Bayern Munchen juara champion, pemain Bayern Munchen siapa yang menonjol kan? Kan merata kan ibaratnya kan. Paling calon dari Ballon d'Or cuma yang bagus Olise paling. Ya, Olise janggal kalau menang itu. Yang paling bagus sekarang kan di di Munchen Olise paling. Olise. Kita nggak terima di Barca Yamal. Masa Yamal? Itu kan. Terus siapa di Arsenal Eze? Sama kan gitu. Sama juga enggak ini ya. Manchester City Haaland lagi hancur. Di Madrid ada Mbappe cedera terus walaupun konsisten di putaran pertama nggak pantas. Kemudian sekarang ada Vini, banyak yang nggak terima juga. Itulah sekarang Ballon d'Or nggak menarik kan sekarang. Mungkin sekarang yang bingung justru dari para ini ya jurnalisnya ya. Karena kan itu penilaian objektif dari jurnalis ya. Tapi kadang-kadang menariknya tahu-tahu ujug-ujug nama yang nggak disangka-sangka justru menang. Iya, ini kalau kayak gitu sih seperti kasusnya Dembele ya. Dembele kan nggak disangka dapat Ballon d'Or, dia itu dispekulasikan mendapatkan Ballon d'Or ketika PSG dinyatakan lolos ke final pada saat itu. Nggak diikutin dari awal ketika dia masuk ke PSG kan. Kan justru waktu itu santernya kan Raphinha. Iya, Raphinha sampai 4-3-3 membuat award sendiri untuk Raphinha aja. Lucu banget. Raphinha ketika Barca gagal di Liga Champions kan langsung drop ya, ibaratnya Raphinha kan drop banget kan. Muncullah sosok Dembele. Mungkin kalau waktu itu PSG juara champion Mbappe masih di PSG udah auto Mbappe sih ya. Tapi ya nggak bakal. Mbappe bakal iya. Bener, Mbappe terkutuk untuk tidak menjuarai Liga Champions. Bener. Sama nasibnya sama seperti Buffon. Kalau menurut gue mah ini kutukan karena menang Piala Dunia terlalu mudah sih. Tapi juga. Apa? Alvarez juga tetap juara Piala Dunia, tetap juara champion. Alvarez kan, untuk mungkin Alvarez susah Ballon d'Or kali ya. Tapi kalau Mbappe dua-duanya Ballon d'Or. Iya, dua-duanya. Ballon d'Or Champions League susah. Udah cedera-cederaan masih belum Ballon d'Or. Aduh, frustasi banget sih kalau jadi Mbappe ya. Makanya takutnya Mbappe tuh mentalnya kena kayak Neymar atau iya, Neymar gagal ngevlog gara-gara kena mental. Aduh, penghargaan individu gagal makin semua. Jauh kan ya ketika chance untuk kan biasanya waktu main apalagi sekarang melihat performanya Valverde sama Vini, waduh Mbappe itu langsung pusing harus diikhlaskan ya ibaratnya ya. Tapi kayaknya nanti akan ada eranya gelandang sih untuk pemenang Ballon d'Or kayaknya ya. Iya, gelandang sudah dimulai di era Modric dan Rodri dan Rodri ibaratnya kan. Untuk sekarang ya kita masih belum tahu juga. Iya, masa Szoboszlai sekarang Liverpool hancur di Liga. Walaupun nanti juara, hancur kan di liganya. Nggak objektif juga sih kalau Szoboszlai. Apalagi Arsenal nggak valid. Emang bener Vini ya. Tapi kalau Vini gue jujur nggak ikhlas ya. Kalau Vini masuk sejarah pernah Ballon d'Or tuh kayak tengilnya tuh menutupi nggak respect gitu anjir. Kalau untuk sampai menang Ballon d'Or. Tapi ada kutukan kan Ballon d'Or.
Benzema setelah memenangkan Ballon d'Or cedera. Iya. Dembele setelah memenangkan Ballon d'Or cedera. Rodri setelah memenangkan Ballon d'Or cedera. Nah, kalau Vini setelah memenangkan Ballon d'Or patah kaki. Itu kayaknya sebuah standar kali ya, standar dari Ballon d'Or-nya. Ibaratnya kalau yang nggak pantas menang itu cedera. Cedera, bener. Karena yang pantas menang seperti Messi, Ronaldo, Modric nggak cedera. Malah makin gacor. Makin gacor. Bahkan musim selanjutnya Ballon d'Or lagi. Iya, minimal nominasi lah ya, ibaratnya tiga besar ya. Dari sekarang, misalkan ada juara Ballon d'Or yang setelahnya cedera, itu adalah juara Ballon d'Or yang disetting, betul, nggak layak ya, nggak layak, karmanya langsung beban ngangkat Ballon d'Or tuh ke badan aja. Ya udah, berarti kita doakan Vini. Doakan Vini menang Ballon d'Or. Langsung jadi permanen. Iya. Langsung Vini kan hitam, bukan rasis ya, hitam kan identik dengan rapper kan. Ya. Jadi Vini nanti direkrut Pinto tau ya, kipernya Barca. Iya. Dia jadi rapper sekarang. Jadi rapper profesional. Iya, dia kan manggung di Miami, langsung nemuin Messi kan. Dia sekarang jadi rapper. Nanti Vini mending juga jadi rapper sama Mbappe duet. Bikin itu apa? Yang Kolia tuh Gangster Paradise versi 2. Part 2 aja. Udah cocok banget ya. Nanti ganti nama kayaknya Vini, nama-nama rapper aja. Iya. Dan Yamal tuh cocok jadi rapper aja. Kayaknya ganti nama ini Snoop Vini. Snoop Vini. Ya enggak lah. Vini Dog. Vini Dog. Tadi Vini Dog. Kalau Ice Vini nggak masuk ya, Vini Cube nggak masuk. Vini Dog masuk. Vini Dog masuk kayaknya. Tinggal digimbal. Iya, tinggal digimbal. Sama ngeganja udah jadi. Iya, ini kan udah digimbal. Sekarang sering banget digimbal segala macam. Udah pasti cocok. Tinggal dipanjangin ya. Kalau Vini rambutnya rambut Kamavinga udah Vini Dog banget. Udah Vini Dog banget. Apalagi kan yang terbaru gue lupa, mantan pesepak bola yang jadi rapper kan, malah dia ngundang video klipnya itu seluruh pemain hitam yang terkenal, bahkan ada nama Essien, Kamavinga yang ikut tuh Vini pada saat itu. Jadi dimasukin video klip. Sekarang kan banyak rapper-rapper yang nge-rapnya itu ngebahas bola, yang bawa nama Messi, bawa nama Ronaldo segala macam. Iya, bahkan dulu kan dimulai dari Bad Bunny. Sekarang kan Bad Bunny yang sering banget kan bawa bawa namanya Messi ke lirik lagunya kan sering. Bahkan sebelumnya ini, aduh siapa yang namanya udah mulai turun itu, wah lupa lagi gue anjir. Drake. Iya, bukan Drake. Yang kasus tuh. Kanye West. Nah, Kanye West kan nyiptain lagu Messi kan. Iya. Ibaratnya kan, yang aku melihat Tuhan dalam dunia sepak bola dan itu Messi anjir. Sama. Jadi untuk Mbappe kalau misalkan cedera terus udah sama Vini jadi rapper aja. Jadi Vini Dog anjir. Vini Dog. Kalau mau jadi Island Boy nggak masuk ya. Island Boy itu Valverde, Island Boy. Iya. Boy. Tinggal ditato aja di jidat sama di mata anjir. Aduh, cakep banget ya. So, ada yang mau dibahas lagi kan? Sudah ya. Energi kita udah habis buat ngetawain Vini Dog. Vini Dog. Semoga aja Madridista nggak nonton sampai akhir ya. Untuk episode kali ini bakal rame yang hujat aja. Tapi mending juga tonton sampai habis lah. Karena hujatannya fans Madrid itu lucu. Lucu seperti debat sama Wibu aja. Seperti debat sama orang-orang yang nggak pernah ngobrol sama manusia lain. Ini apa? Bang Pasol itu kan sering diedit. Iya. Lu kalau mau ngedit gue pakai macem-macem terserah, jangan ngedit kayak Vini. Pasol tak seorang Pascol itu sampai benci banget sama Vini sampai dia membuat julukan Talak Baba. Ya, dari seorang Pascol. Ketika ada yang komen album Mobile Legend terus Talak Vini digabung mukanya ini Pascol kan, dia kan nggak terima. Lu boleh ngedit gue kayak anjing, kayak ngedit gue kayak monyet, kayak asal jangan ngedit gue kayak Vini anjir. Itu udah titik terendah. Pascol. Titik terendah manusia. Jadi nggak mau disamain sama Pascol. So, kita akhiri episode kali ini. Jadi buat teman-teman kalau punya pendapat, punya opini atau mau argumen gitu ya, teman-teman boleh drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.